kita hari ini ialah Ya. komunikasi yang membangun relasi. Boleh ditayangin? Ya. Komunikasi yang membangun relasi. Tapi kita baca firman Tuhan dulu. Ada 2 ayat. Kita baca pertama Efesus 4 ayat 29 ada di PPT, kita baca yuk. Boleh bisa dibaca dari belakang, masih kelihatan? Bisa Ya, kalau kelihatan WL bisa lambaikan tangannya. Oke. Kita baca dengan suara yang keras ya 1, sama-sama. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Katakan amin. Pernah nggak kita dengar anak kita bilang, males ngomong sama mama, males ngomong sama papa. Karena apa? Kalau aku ngomong, aku disalah-salahin terus. Kalau aku ngomong, aku dihakimi. Padahal firman ini berkata, kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang menghakimi orang. Apalagi mengeluarkan kata-kata nama-nama kebun binatang. Itu bolehnya cuma di kebun binatang. Panggil, monyet gitu boleh. Di Komodo, rumah Komodo, keluar dong, kami pengen ketemu Iya. kamu Komodo. Iya, kami ke Labuan Bajo. Mereka bilang itu Komodo belum tentu mau keluar, Ibu. Kami doa mulai dari apa tuh namanya, dari tempat kami masih berlayar. Komodo, kami rindu ketemu kamu. Bener loh, ketemu loh. Cuma Komodo sampai di rumah Jakarta nggak pernah aku panggil dia Komodo nggak pernah. Ya, panggilan aku sama dia Hani. Gitu, Beb, gitu. Tuhan, engkau dengar apa yang diucapkan. Jangan panggil abang karena tukang gojek abang. Ya, lanjut. Jangan panggil Koko karena tukang pulsa juga Koko. Jadi panggil bikin kesayangan. Amin, Pak. Ya. Lanjut. Jadi tidak boleh ada perkataan kotor. Pakailah perkataan yang membangun. Ada seorang wanita ketika ikut kelas kami, dia berkata dia begitu terluka di rumahnya, enggak di luar, di rumahnya. Karena dia bilang apa? Ketika saya ngomong sama bapak saya ngomong sama saya, selalu kalau titik tuh titik, tapi ada koma nyangkut. Misalnya gini, ambilkan dulu bapak kacamata. Di mana? Di lemari. Enggak ada tuh Pak di lemari. Emangnya lemari segede apa sih? Selalu ada mengkritik ujungnya. Itu dia bilang membuat saya terluka dan saya sulit untuk mengasihi seorang pria. Karena dia terluka di rumahnya. Mari, perkataan itu penting dimulai daripada di rumah untuk kita membangun. Kalau kita pakai kata yang membangun, dikatakan firman Tuhan berkata, mereka yang mendengar, ya, dengar aja, beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu artinya apa? Luar biasa. Grace yang tidak pantas kita terima. Seperti keselamatan. Kita ini orang berdosa. Seharusnya mati. Tetapi karena kasih karunia Allah begitu besar kasihnya. Sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya diselamatkan. Kalau kita terima dengan iman. Bukan juga otomatis. Yesus sudah mati pokoknya saya selamat. Enggak. Walaupun namanya selamat. Ya, jadi artinya kasih karunia artinya apa? Kalau saya kerja dapat upah itu bukan kasih karunia, itu gaji. Tapi kalau kasih karunia itu misalkan saya itu berbuat jahat sama seseorang. Tiba-tiba saya dikasih mobil bagus. Loh, enggak cocok kan? Itu namanya kasih karunia. Amin. Nah, demikian juga kalau kita pakai kata-kata yang membangun. Orang yang dengar saja beroleh kasih karunia. Alangkah indahnya ketika komunikasi dibangun dengan baik di dalam rumah tangga kita. Sehingga setiap anggota keluarga kita mendapat kasih karunia. Mereka bahagia tinggal di rumah. Nah ini yang kita mau Ada sharing. satu ayat lagi berikut. Ayat yang berikut, ayo kita baca Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 17, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur. Kalau segala sesuatu kita lakukan dengan hati, dengan mengucap syukur, walaupun fisik mungkin capek, tapi hatinya senang. Amin. Tetapi kalau tidak dilakukan dengan hati, walaupun tidak capek secara fisik, jadi capek. Sama seperti kalau komunikasi suami istri tidak bagus, ya kadang-kadang di rumah juga capek.
Sudah pulang kerja capek, sampai rumah juga capek. Apa? Ngomong enggak nyambung lagi. Tapi kalau Apalagi kalau istrinya ini berkarunia berkata-kata ya. nah, sudah. Kok banyak bapak-bapak yang ketawa gitu. Pengalaman. Oke, kita Iya, tapi lanjut kalau dulu. dia berkata-kata dengan kasih karunia, itu suaminya senang, Pak. Setiap Jadi- datang disambut, "Hai Beb, gimana? Kamu lapar, mau makan apa? Mau minum apa?" Begitu. Jadi artinya komunikasi itu sesuatu yang Penting. sangat penting. Yes. Oke, next. Kita lihat. Kenapa komunikasi itu perlu Bapak Ibu? Ada para ahli berkata, para ahli dalam pernikahan maksud saya, komunikasi itu dapat diilustrasikan seperti darah dalam tubuh kita. Ketika darah mengalir dengan baik di Baik. dalam tubuh kita, Maka kita sehat. sehat. Karena darah itu membawa nutrisi semua dalam tubuh kita. Jangankan tidak mengalir, kental saja darah kita. Makanya itu kalau kentalnya di kepala bisa stroke. Kalau kentalnya di jantung bisa suddenly death, bisa tiba-tiba mati. Ya, jadi makanya kenapa kita perlu banyak minum air putih supaya darahnya jangan kental. Begitu juga kalau komunikasi kita di tengah-tengah keluarga sudah mengental seperti pengentalan darah. Tidak. Makanya banyak yang Sudah stuck. sudah. Banyak yang stroke Iya. dalam tanda petik. Ya. Istri udah bilang susah ngomong sama suami, udahlah percuma. Susah, enggak nyambung sama istri saya. Tapi kalau ada rekan saya di kantor wanita, dia baik Pak, nyambung enak ngomongnya. Saya belum ngomong dia ngerti. Wah. Nah kalau begini-begini bisa lupa nih. Kalau begini-begini, Bisa kalau lupa. enggak kuat-kuat iman, lupa Matius, Markus, Lukas. Lupa firman. Kalau lupa firman, nah bahaya. Deket-deket lama-lama kejadian. Kalau kejadian bisa keluaran. Kalau nggak bertobat, Ulangan. Nah. kalau sudah ulangan, Bilangan tinggal itu sudah. Kalau sudah bilangan pasti sampai hakim-hakim tidak terima pasangannya kan. jangan ditepukin. Nah, kalau begini jangan ditepukin. Saking Artinya semangatnya ya Pak. pentingnya komunikasi itu. Tapi kita hari ini enak ya khotbah lepas ya di sini ya. Iya, rasanya kok Karena saya yang kok- menyambut itu sukacita gitu loh. Yes. Dan WL-nya juga luar biasa. Iya, WL-nya Oke, tadi. jadi seperti itu. Well-nya nggak boleh jauh-jauh loh, aturannya di dan harus Jadi komunikasi itu penting. Penting, Penting iya. ya. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi lagi suami sebab istri. apa? Komunikasi yang baik dapat itu menggapai visi. Visi itu artinya apa? Katakanlah tujuan. Betul? Jadi kita dalam pernikahan itu perlu namanya visi Bapak Iya. Ibu. Kerinduan kita dan visi kita itu, kerinduan kita harus disesuaikan dengan apa yang merupakan kerinduan Tuhan. Tuhan. Ya. Jadi jangan kerinduan kita, ya tidak salah kita jadi orang yang kaya diberkati, tetapi kita diberkati harus juga siap menjadi berkat Berkat, bagi Pak. orang lain. Iya. Itu yang terindah. Kenapa? Firman Tuhan sudah berkata, lebih berkat memberi daripada terima. Jadi kalau kita kan senang terima, ya Terima. terima terus. Tapi kalau terima terus, sama seperti makan, tidak pernah pelepasan. Mau jadi apa? Yuk coba. Tidak pernah BAB, makan terus. Wow, bahaya. Sama secara rohani juga begitu. Terima, ikut seminar sana, seminar sini. Rajin ibadah, tapi tidak pernah membagi berkat. Nah itu kita juga bisa seperti itu. Tidak sehat secara rohani. Makanya firman Tuhan katakan, lebih berkat memberi. Coba, ada orang kesulitan Bapak Ibu. Ini kalau lihat wajah-wajahnya kan ini, semua orang diberkati ini. Lihat nih. Katakan yuk, saya orang yang diberkati. Tunjuk kepada teman di sebelahnya, kamu orang yang diberkati. Nah, kalau kita sudah diberkati Tuhan, artinya Tuhan mau pakai kita, Anda, dan kami jadi berkat bagi banyak orang orang. lain. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi bisa mencapai Visi. tujuan kita, mimpi kita, kerinduan kita. Kalau satu bahasa, satu visi, ayo apa? Kita membangun kerajaan Allah. Kita rindu supaya apapun yang kita perbuat bisa berdampak memberkati banyak orang. Itu visi pernikahan kami, membangun kerajaan Allah di dalam keluarga kami. Kami menikah pun karena satu visi Bapak Ibu. Istri saya dulu punya teman, saya juga punya teman, tapi visinya berbeda, maka terpaksa putus cinta gara-gara visi yang berbeda. Con Dios, My darling. Aduh, berat loh Pak, pisah dengan orang yang kita cinta itu. Berat. Tetapi kita percaya Tuhan berikan yang terbaik. The best on the way. The best on Ada the anak way. muda di sini, anak muda yang belum nikah, coba angkat tangan anak muda yang belum nikah. Wah, Ya. ya. Wah, oh ini 99% sudah menikah, 99. Oke. Jadi artinya Mengkomunikasikan visi. Itu Kenapa? penting. Karena visi itu memperkuat langkah kita.
ketika kita ada tantangan, ketika kita ada masalah yang mencoba untuk kita menyimpang dari tujuan, maka visi itu akan menarik kita kembali kepada tujuan Allah di dalam pernikahan kita. Jadi perlu kita ada satu visi yang kuat. Kalau misalkan suami mau ke timur, istri mau ke barat, bagaimana Bapak Ibu? Nggak mungkin kah? Makanya Amos 3 ayat 3 kata, berjalankah dua orang jikalau mereka tidak berjanji terlebih dahulu? Nah makanya penting. Apa tujuan kita? Dan tali 3 lembar tidak gampang dipatahkan, diputus. dialahkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya visi itu seperti kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, tali 3 lembar, suami, istri, dan Yesus. Maka tantangan apapun di dalam keluarga. Karena kalau kita menikah itu enggak ada yang enggak punya tantangan ya. Saya jadi teringat nih, ketika satu hamba Tuhan didatengin satu pasang yang mau menikah. Dia datang ke pendeta Walter Trobis, dia bilang, "Pak, saya minta diberkati." sudah pernah mengalami konflik enggak kalian? Enggak pernah tuh. Pacar saya tuh baik banget. Oh kalau gitu pulang dulu, berantem dulu. Nanti kalau bisa menyelesaikan dan masih tetap pengen menikah, datang sama saya akan berkati. Jadi masa pranikah pun akan ada konflik. Dan ketika konflik itu Anda bisa selesaikan dan Anda tetap mau menikah, itu berarti sign-nya hijau, lampu hijau. Silakan. Tetapi kalau masa pacaran Anda menutup gitu ya, mau marah nggak jadi marah. Janji jam 5. Janji jam 7, oh enggak apa-apa. Jam 5 datang jam 7. Jam 7. Dan janji jam 5 datangnya jam 7. Dan juga mana, ketemu kamu saja saya sudah kenyang. Itu lagi pacaran. Pacaran. Tapi kalau udah menikah, istrinya baru belanja. Baru berdandan mau ke gereja 5 menit, mobilnya sudah tet. Sampai lipstiknya lari ke kanan, lari ke kiri sini. Itu banyak tertawa pengalaman tuh. Nah, jadi artinya kita tuh sejak masa pranikah kita tuh mesti melihat bahwa ternyata masalah dalam pranikah itu ada dan masalah dalam pernikahan pun pasti ada. Nanti. Tetapi ketika ada visi yang kuat di dalam pernikahan, maka masalah apapun kita bisa lalui. Pas, kita lewat. Tapi kalau nggak ada visi, goyah. Orang begini, aduh, mau ikut orang. Orang bilang, udah ngapain lu setia sama suamimu itu. Dia udah punya selingkuhan, tinggalin aja. Kita tinggalin. Padahal ketika istri setia berdoa, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Suaminya bisa balik. Betul? Jadi perlu kita visi yang kuat untuk pernikahan kita. Next. Yang berikut, bukan? Belum. Ini masih yang tadi. Panjang. Komunikasi yang rusak membuat hidup kita menjadi kacau. Jadi kalau komunikasi rusak, hidup kita jadi kacau. Contohnya Menara Babel dalam Kejadian pasal 11. Waktu itu umat Tuhan, Bapak Ibu, dikatakan marilah kita membangun satu menara yang sangat tinggi supaya kita tidak berpisah. Tapi tujuan juga ingin menyamai Tuhan. Tuhan tidak ingin kita terus kumpul terus. Tidak kemana-mana. Sama seperti waktu umat Tuhan di abad-abad pertama. Mereka senang sekali dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa. Tapi apa? Tuhan mau supaya mereka itu melalui kejadian Imperium Romawi menghancurkan bait Allah pada tahun 70. Maka mereka tersebarlah. Dan tersebar kemana-mana. Akhirnya kemana mereka pergi? Mereka memberitakan Injil. Tuhan tidak suka kalau kita kumpul aja dalam pengertian. Kumpul-kumpul dan tidak mau kemana-mana. Memberitakan Injil. Memberitakan firman. Maksudnya inti memberitakan. Iya, Nah dalam konteks ini kita melihat Menara Babel dibangun salah satunya karena ingin menyamai Tuhan. Dan Tuhan itu marah. Bagaimana cara Tuhan menghentikan pembangunan Menara Babel ini? Satu cara yang ampuh adalah mengacaukan komunikasi mereka. Begitu komunikasi mereka dikacaukan, menara ini runtuh. Apa yang menjadi insight dalam kehidupan pernikahan kita? Kalau komunikasi dalam rumah tangga kalian tidak baik, rumah tangga Bapak Ibu gak baik, maka rumah tangga kita mengalami masalah. Jadi kita perlu komunikasi yang baik di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam rumah tangga kita. Dari muda sampai kita dipanggil Tuhan, terus perlu kita jaga komunikasi kita. Apalagi kalau kita sudah semakin tua ini Pak. Wah itu nanti dapat penyakit B12. Kan makanya kalau orang semakin tua, umurnya semakin banyak, kesehatan semakin menurun, biaya hidup semakin tinggi. Dan teman makin dikit. Orang makin tua, temannya makin dikit loh. Ya. Nah karena itu hati-hati. Jadi artinya perlu
memelihara komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Memelihara Supaya apa? komunikasi yang baik dengan anak-anak. Supaya dalam Kalau masa anak-anak sudah menikah dengan menantu kita, supaya pada masa tua kita tetap bisa menikmati hidup kita. Ya, jangan kalau nanti sudah umur, biyen aku cik enom. Dulu ketika saya masih muda, dulu, loh. Hidup kita itu jangan berorientasi pada dulu. Sama spion. Kalau bawa mobil masa lihat spion, untuk tabrakan Bapak Ibu. Harus lihat ke depan. Bersama dengan Yesus, ada seorang wanita Yahudi yang cinta Tuhan. Namanya Ibu Corrie ten Boom. Dia berkata, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, hari esok selalu lebih baik daripada hari ini. amin. Berapapun umur kita, amin Om. Berapapun umur kita. Ya, saya mengucap syukur tahun ini umur saya 70. Tapi saya percaya yang di belakang saya belum ada apa-apanya. Di belakang saya masih lebih wow. Di depan. Di depan saya. Jadi saya selalu bersemangat. Itu tandanya udah umur 70. Jadi kita maklum. Jadi yang di belakang saya belum apa-apa, tapi di depan Iya. lebih hebat. Jadi Amin. artinya perlu. Karena kalau enggak, nanti kita semakin tua. Kan tiap masalah, hidup kita itu ada season of merit. Ada masa-masa pernikahan. Dari berdua, nanti bisa bertiga, berempat, berlima. Nanti kembali berdua. Nanti kembali berdua, kalau satu dipanggil Tuhan, satu lagi sendiri. Jadi artinya semuanya ada sesi-sesi. Yes. Jadi penting kita menjaga komunikasi hidup kita menjadi nyambung. Sebab kalau sudah tidak nyambung, maka komunikasi kita jadi kacau. Ya, karena kalau kita lihat manusia, sejak penciptaan manusia, bahwa dosa ini masuk ke dalam, artinya dosa masuk ke dalam dunia ini, itu karena komunikasi yang dikacaukan. Masih ingat bagaimana Allah berfirman kepada Adam untuk tidak memakan buah yang ada di dalam taman ini, untuk tidak makan buah yang ada salah satu yang baik dan benar. Semua buah boleh kamu makan. Tetapi iblis tuh pinter, yang digoda si Hawa. Ya, ini komunikasinya kacau. Dia bilang, kamu kan gak boleh makan. Oh boleh. Kata si iblis, kalau kamu makan itu buah, justru kamu tuh akan terbuka pengetahuan kamu. Dia bilang, Kamu ngerti yang baik dan yang jahat. akhirnya dia tergoda. Komunikasinya dikacau. Mestinya dia klarifikasi dong. Suami saya ngomongnya gak kayak begitu loh. Datang dulu ke Adam. Beb, kok itu si ular bilang begini? Apakah begini? Oh enggak. Nah, mereka gak jatuh dalam dosa. Tetapi komunikasi dikacaukan. Dia bilang, malah dia percaya. Dan dia bawa buah itu. Dia bilang, Beb, lihat ini, aku bawa apa? Ih, keren juga ini buahnya ini. Dan dia disuruh makan. Yuk makan yuk. Yo, enak yo. Wah, enak tenan. Meneng wae, manut wae. Komunikasinya sudah kacau. Disitulah dosa masuk. Dan saya percaya ketika komunikasi kita sudah tidak baik di dalam rumah tangga kita, maka kegagalan, kesalahan, dosa akan masuk dalam rumah tangga kita. Remanya apa buat kita saat ini? Kalau anak kita, istri kita, suamimu dapat sesuatu berkat yang mungkin di luar kewajaran, tanya. Jangan, oh puji Tuhan doaku dijawab, dapat berkat, haleluya. Loh, duitnya dari mana bro? Duitnya dari mana bu? Komunikasi ngomong. Tanya dulu. Misalkan suami dapat tiba-tiba dapat uang. Tanya, jangan langsung, aduh bisa beli berlian 1 on ini. Enggak, ukuran berlian bukan on, Beb. Kerat. 1 kerat. Karena kamu kan kasih berlian sama aku kan udah lama gak ngasih. Maksudnya apa ini? Jadi artinya tanya, ya, tanya. Ada sesuatu, ada satu keluarga, anaknya bawa ini, bawa itu, enggak pernah ditanya. Ternyata tahu enggak, pekerjaannya sudah tidak baik. Jadi komunikasi, kalau tidak ada komunikasi, seorang bapak, seorang ibu komunikasi sama anaknya. Kalau Duduk, anak misalkan ngomong. anak sekolah biasa pulang jam 3, besok pulang jam 4. Enggak ditanya. Enggak ditanya. Besok pulang jam 7. Besok lagi pulang jam 9, besok enggak pulang. Karena enggak ada komunikasi. Tapi Betul harus duduk tanya, kamu apa yang kamu alami? Kok sampai pulang? Iya, terlambat, kok sampai pulang? sore, ada apa di sekolah? Ya dia ngomong, kalau gitu, oh gitu jangan. Kamu itu memang bodoh, makanya kamu disetrap sama guru. Jangan. Ketika dia bilang saya disetrap guru, makanya saya pulangnya terlambat. Oh, apa yang kamu rasakan, Nak? Gitu komunikasi harus memakai perasaan. Emangnya kamu bikin apa kok sampai Bersimpati, disetrap? berempati.
Jangan ketika anak kita jatuh, anak kita gagal, kita bilang makanya rasain lu. Itu komunikasi yang mematikan. Tapi ketika anak kita gagal, anak kita jatuh, pasangan kita gagal, pasangan kita jatuh, kita harus tanya apa yang kamu rasakan. Ada orang sudah banyak mati rasa Bapak Ibu. Karena apa? Karena sejak kecil itu misalkan anak laki tidak boleh nangis. Loh, ada ayatnya loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus saja nangis. Raja Daud berkali-kali dikatakan ketika aku apa ya? Dia katakan ketika aku menderita, aku menjerit jiwaku, aku tersiksa, dikatakan berkali-kali kalau baca Mazmur itu bagaimana jeritan emosi yang diluapkan oleh Daud. Tapi ketika kadang-kadang kalau kita kan orang-orang Indonesia, orang timur lah orangnya. Kalau anak laki nangis, anak laki enggak boleh nangis. Loh, kok anak laki kok enggak boleh nangis? Jadi karena sejak kecil begitu emosinya ditekan, Denial. dia akhirnya mati rasa. Jadi enggak bisa lagi merasakan sesuatu. Kalau orang sudah mati rasa coba, dapat duit, ya biasa-biasa aja. Orang tuanya dipanggil Tuhan, kamu sedih enggak? Kagak itu. Loh, orang tuanya dipanggil Tuhan enggak sedih. Mati rasa. Saya berdoa supaya kita jangan sampai jadi mati rasa. Karenanya bangun komunikasi yang melibatkan simpati dan empati. Ketika anak kita berkata saya lagi sedih, apa yang kamu alami nak? Harus gitu. Sampai dia mengungkapkan apa sebenarnya yang dirasakan. Karena apa? Perhatikan kalau orang bisa sampai curhat melibatkan perasaan, maka orang itu akan membangun satu relasi yang kuat. Kenapa kita begitu membangun ada satu relasi yang kuat ketika sebelum nikah? Karena kita suka curhat, betul enggak? Suka cerita apa? Enggak pernah ada topik-topik, nanti topik kita minggu depan bangkitlah jadi pemenang. Kagak ada. Ketemu aja. Tetapi karena ada cinta, ngomong aja. Ngomong dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, semua nyambung. Kenapa? Semua karena cinta. Betul enggak? Itu komunikasi menyeluruh, komunikasi yang melibatkan emosi dan perasaan. Sehingga kita tidak menekan, sehingga terjadi denial. Kalau denial lama-lama kita menjadi numb dan mati rasa. Tetapi kalau kita mampu mengungkapkan perasaan, itu bagus, komunikasi itu akan jalan. Karena manusia kan terdiri, jangan lupa Bapak Ibu, 1 Tesalonika ayat 23, 24, manusia terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Roh, jiwa itu apa? Emosi itu jiwa. Mental, ya. Jadi emosi kita ini harus balance bertumbuh. Roh kita sehat, emosi kita juga sehat, fisik kita juga sehat. Itu yang Tuhan kehendaki. Pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ya, jadi ketika masa menikah, setelah lagi pacaran tuh komunikasinya menyeluruh ya. Tapi setelah menikah, perhatikan. Pasangan suami istri banyak terjebak di dalam komunikasi yang namanya bukan basa-basi. Tinggal basa-basi. Aku pergi kerja dulu ya. Ya udah hati-hati di jalan ya. Pakai ujung, jangan lupa nanti transfer ya. Cuma basa-basi. Aku mau makan. Kamu mau makan? Oke. Aku lagi sibuk, ambilnya sendiri. Itu basa-basi. Ketemu sama tetangga kita juga kan. Selamat pagi Pak, pagi Bu. Apa kabar? Itu basa-basi doang. Banyak kita menikah, kita punya anak, kita cuma komunikasi basa-basi. Kalau Anda terjebak di dalam komunikasi basa-basi, maka pernikahanmu rapuh. Kau cuma tanya anak gimana di sekolah tadi. Saya ngomong kok sama anak saya tanya, tapi cuma gimana? Oh oke. Gak ada nanya. Siapa teman kamu? Saya senang ya dengan anak saya hampir 2 bulan tinggal di Sydney. Andy itu kalau setiap malam mau doa, mau tidurin anaknya, dia disuruh doa dan dia disuruh mengucap syukur untuk semua apa yang terjadi hari ini. Kamu tadi di sekolah belajar apa? Sebutin, kasih tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kamu dapat mainan apa? Sebutin. Dan dia itu komunikasi. Jadi itu penting, anak itu harus dibiasakan untuk mengungkapkan isi hatinya. Sehingga terjadi yang namanya relasi. Jangan cuma basa-basi. Kami hampir 3 tahun melayani di Hong Kong. Dan orang Hong Kong itu punya satu basa-basi yang bagus ya. Kalau ketemu sama orang, kamu sudah makan? Awalnya saya pikir baik banget baik orang banget sini. Tetangga saya nanya udah makan, mau ngajak makan kali. Ternyata saya tanya sama pengerja saya, kok tetangga saya baik ya, nanya mau makan. Oh di sini mah itu basa-basi Bu, katanya. Oh gitu. Oh, kita kira juga baru kenal aja makan nih, luar biasa. Ternyata bukan. Itu basa-basi Bu, katanya. Iya. Saya kira dia mau ngajak yamca, saya bilang. Oke, kita lanjut. Jadi hati-hati jangan sampai
terjebak di dalam komunikasi Kasih apa? basa-basi. Basa-basi. Karena itu bagaimana supaya kita bisa memiliki komunikasi yang baik. Nah, lanjut aja terus, bawah terus. Ini. Bagaimana kita membangun komunikasi yang membangun relasi? Pertama ialah kita harus memiliki komunikasi yang dialogis. Ingat, ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka itu bisa mendengar suara Tuhan, bisa berbicara kepada Tuhan secara dialogis. Dia dengar suara Tuhan ngomong, bahkan Tuhan juga bisa berbicara kepada mereka secara ini. Ada komunikasi yang dialogis. Ya. Artinya yang dialogis itu, misalkan saya ngomong sama istri saya, Ya saya juga menyambut dan ngomong lagi. Coba kalau andainya nih pernikahan begini nih. Suami pulang, ditanya sama istrinya, "Beb, gimana tadi di jalan?" "Apa aja tadi yang dilakukan?" "Makan apa kamu tadi siang?" Tanya melulu. Kalau gitu sambutannya ini namanya komunikasi yang monolog. Cuma saya doang yang ngomong. Dia nggak mau ngomong sama saya. Bisa akrab nggak? Bisa ikrip nggak? Bisa nggak? Bisa dekat nggak? Nggak bisa. Nggak mungkin dekat. Tapi ketika saya ngomong, tanya, "Beb, gimana tadi di kantor?" Luar biasa tadi. "Apa yang luar biasa?" Naik gaji. Kamu mikirin duit melulu sih. Ya kan nggak apa-apa, kan ngomong cinta-cinta juga Tadi kalau nggak ada ada- beras kan repot. Tadi Gimana? ada itu, tiba-tiba ada tamu ke kantor. Oh gitu, ternyata Ternyata dia punya persoalan, ya. Sudah lama persoalannya. Suaminya lupa alamat pulang ke rumah. oh gitu. Emang laki-laki suka lupa ya, Beb? Lupa Tetapi puji tas, lupa Tuhan. kacamata. Tapi puji Tuhan, Heeh. artinya ketika dilayani, dia juga ternyata ibu ini juga belum terima Yesus. Oh, jadi kamu Jadi akhirnya kita bimbing dia dan terima Yesus dan dia pulang, tadinya berurai air mata, dia begitu pulang dia sudah bisa senyum dikit. Oh, aduh puji Dan Tuhan kita arahkan supaya dia, laki-laki itu kan tidak ada yang bertobat melalui khotbah istrinya. Iya, Ya arahkan dia supaya tetap dia melakukan fungsinya sebagai istri. Terus Sehingga abis itu istri, kamu sempat makan gak abis konseling? Sempat makan? enggak lah kan masa makan berdua kan sama Oh bahaya enggak, nanti. maksudnya makan sendiri, udah makan apa abis itu? Oh makan. sudah. Oh, ya kamu jangan lupa ya harus makan ya. Nanti kamu sakit kalau kamu nggak makan. Tapi aku di kantor tadi, Iya. ada karyawan baru juga. Oh gitu. Cantik loh orangnya. Oh gitu. Oh. Oh. Cantik orangnya. Oh iya. Rapi lagi, seksi lagi. Aduh. Aku berdoa Tuhan supaya suami Nah, kalau berani begitu, misalkan kalau coba nggak ibu, akan jatuh. coba kalau ibu-ibu ngomong istrinya begitu, suami ngomong gitu sama istri, kira-kira gimana, ibu? Gimana responnya? Ayo coba. Bertobat kamu ya, jangan sampai lihat-lihat ya. Jangan bilang, aduh aku berdoa lah supaya kamu bisa jadi partner yang baik dengan dia. Dan kamu tetap setia sama aku, Beb. Nah, gitu. Jadi artinya kalau kita berani, kita komunikasi yang dialogis itu artinya apa? Kita berani mengemukakan semua. apa yang kita rasakan, apa yang kita rindukan. Apa yang menjadi kegagalan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi perjuangan dalam kehidupan kita. Walaupun itu tidak gampang Bapak Ibu, tetapi kita harus mengerti prinsipnya dan kita perlu berjuang sampai ke sana. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita aduh repot Pak, sudah kalau ngomong itu tuh berantem. Nanti kalau daripada berantem udahlah Pak, udahlah kita diam-diam aja, sunyi senyap malam kudus. Tetapi apakah kalau didiamkan apakah selesai? Tidak pernah selesai Bapak Ibu. Jadi kalau memang tidak bisa diselesaikan secara berdua, mungkin perlu pertolongan pihak ketiga melalui seorang konselor. Melalui seorang, tetapi konselor yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Nah banyak istri menyerah karena berkata suami saya itu pendiam, Pak. Dia gak suka ngomong. Itu beda. Walaupun suami Anda gak bisa ngomong, tapi Anda harus bisa berkomunikasi. Karena komunikasi ada lagi komunikasi verbal dan non-verbal. Anda harus bisa melihat mungkin komunikasi suami Anda lebih banyak non-verbal. Verbal Dengan itu melihat ialah melalui kata-kata, non-verbal melalui sikap. Jadi melihat matanya kita udah tahu apa yang dia mau. Melihat hidungnya kita udah tahu apa yang dia mau. Kalau saya misalkan hidung saya goyang, ada artinya 2 kali, kalau 3 kali lain lagi artinya. Oke. Itu namanya bahasa tubuh Iya, antara suami istri. Orang lain kagak yang tahu. Nah itu justru lebih seru daripada bahasa verbal. Saya tadi pagi baru dikirim postingan sama anak saya Aca. Dia bilang dalam rumah itu kalau bisa ada bahasa rahasia. Yang untuk menolong, jadi men-site misalnya di rumah kita ada orang yang kerja di rumah kita ya. Dan ternyata anak kita mengalami bully atau mengalami hal yang gak enak.
ketika dia mengucapkan kata itu, kita tahu anak kita sedang dalam ancaman yang gak enak. Ya misalnya, ice cream coklat, gitu aja ngomong. Bahasa yang biasa. Anak kita, ice cream coklat. Oh, anak saya lagi gak enak nih, saya butuh peluk dia. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu alami? Nah seperti itu. Saat ini karena kan hal ini penting. Lanjut kita balik itu. Oke. Coba. Jadi komunikasi yang dialogis. Nah, komunikasi yang dialogis ini tentunya penting, sangat dipengaruhi oleh komunikasi ke atas, vertikal sama Tuhan. Kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, ajarku berdiam. Amin. Artinya mari, kita harus senantiasa memberikan waktu setiap hari untuk berdiam di hadapan Tuhan. Baik melalui baca firman, Mendengar baik suara melalui pujian, baik melalui doa. Dan yang sudah menikah, kita ajak keluarga kita melalui bersama-sama. Itulah namanya mesbah keluarga. Yang sudah melakukan mesbah keluarga, silahkan lanjut. Yang belum, saya challenge Bapak Ibu, suami istri, anak-anak, ayo kumpul. Kalau tidak bisa tiap malam, 1 kali 1 minggu. Nanti kalau sudah biasa sekali seminggu, 2 kali 1 minggu. Terus, dan targetnya setiap malam. Jadi itu namanya komunikasi ke atas. Kalau kita komunikasi ke atas itu berarti apa Bapak Ibu? Kita menerima, ibaratnya apa? Membuka keran. Kita dapat kekuatan yang dari Tuhan untuk di dalam hati, jiwa, roh kita. Tapi kalau kita tidak membangun komunikasi ke atas, kerannya tertutup. Sulit kita berkomunikasi dengan siapapun. Tapi kalau sudah itu keran terbuka, kita ketemu mungkin ada orang yang mengecewakan kita pun bisa gampang mengampuni. Iya. Amin. Kalau kita komunikasi kita baik dengan Tuhan, ada omong-omong kasar sama kita, udahlah, emangnya gitu gua pikirin, masuk kanan jangan keluar kiri, masuk kanan keluar kanan aja langsung. Supaya nggak ada yang nyantol Supaya ya. jangan nyantol di hati. Nanti kalau masuk kanan keluar kiri kan nyangkut dikit di hati. Betul? Tapi Kita kalau ngomongnya begini, not a big deal lah. Mm-mm. Itu nggak masalah yang besar, udah nggak usah. Enggak usah pikirin. Receh-recehan itu nggak usah dipikirin. Ya kalau masalah besar dikecilin, masalah kecil dibuang. Makanya hidup kita. Tapi kalau hubungan kita Nikmati. tidak baik dengan Tuhan, orang ngomong bisik-bisik sana, itu pasti ngerasain saya itu. Nah, belum tentu, betul enggak? Nanti kita ngomong mungkin ketemu dengan teman kita baik, entah di mall atau di kota gitu. Dia lagi serius, mungkin lagi sakit perut, mau ke toilet. Kita tegur, dia enggak ini. Kenapa? Dia fokus lagi sakit perut nih. Tapi kalau kita lagi sudah enggak bangun hubungan, sombong banget orang itu. Dulu teman saya, dia kesulitan, sakit sudah mau mati, saya doain. Masa saya tegur aja enggak mau ini. Padahal apa? Padahal karena dia lagi sakit perut. Iya, kadang-kadang nggak kelihatan. Nah, ya. jadi tapi kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, saya percaya ya, maka itu bisa diatasi. Oke, Dan juga siap mengampuni, siap mengampuni. Karena apa? gampang mengampuni. Gangguan komunikasi yang terbesar adalah ketika kita masih menyimpan kecewa dan sakit hati. Karena jujur kalau kita kecewa dengan siapapun, kita sulit berkomunikasi dengan orang itu. Dan bayangkan kalau engkau kecewa dengan pasangan Anda. Engkau kecewa dengan orang tua Anda. Engkau kecewa dengan mertuamu. Dengan iparmu. Menantu. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Makanya dari diri kita sendiri, kita harus melepaskan pengampunan. Kita pulih dalam hidup. Yang terakhir, bagaimana kalau berkatnya? Kalau kita komunikasi kita yang bagus. Oke? Terus, Itu Pak. oh iya, Iya. tadi naik lagi. Iya. Berkatnya kalau kita memiliki komunikasi yang bagus ialah ada beberapa hal. Yang pertama ialah Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Boleh naik ke atas. Sungguh Dikatakan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Dan ayat terakhir berkata, kesanalah berkat Tuhan kuperintahkan. jadi kalau kita bisa komunikasi kita baik. Baik. Bapak, bukan ada persoalan loh. Ya. Karena keluarga bahagia bukan absen dari masalah. Tapi keluarga bahagia atas anugerah Tuhan berhasil mengatasi setiap masalah. Sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Jadi persoalan apapun, peristiwa apapun, konflik apapun yang terjadi. Kalau komunikasi kita baik, kita bisa selesaikan, kita bisa rukun. Karena firman Allah berkata kalau engkau marah, jangan simpan amarahmu sampai kapan? Minggu terbenam? Bulan terbenam? No. Matahari terbenam. Dari terbit matahari sampai pada masuknya only 12 jam. Jadi kalau marah sama suami, ibu-ibu hanya boleh 11 jam 59 detik. Menit. Dan 59 detik. Artinya secepat mungkin
Sejauh engkau menyimpan kemarahan, itu akan mempengaruhi dalam hidup. Kemudian Matius 18:19 katakan, kalau kita sehati, sepakat, maka apapun doa kita, Bapa di sorga menjawab. Nah, salah satu bisa sepakat sehati kalau kita komunikasinya baik. Amin. Mau doamu dijawab oleh Tuhan? Belajar, sepakat. Bagaimana sepakat? Membangun komunikasi yang baik. Amin. Dan Mari, siapkan jemaat waktu. Tuhan kami undang bangkit Siapkan berdiri. waktu untuk berkomunikasi, siapkan waktu untuk mendengar anak-anakmu, siapkan waktu untuk kita kongko-kongko, siapkan waktu untuk kita boleh berkomunikasi.